gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten dibulatkan ke atas hingga ribuan penuh. Misalnya begini, upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar 4.416.185 dibulatkan menjadi 4,5 juta. Contoh lain misalnya upah minimum Kabupaten Kerawang sebesar 4.798.312. Ini dibulatkan menjadi 4.800.000. Kemudian persyaratan lainnya, pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dalam lampiran Permenaker 16/2021. Selanjutnya, BSU tahun ini diutamakan untuk pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, dikecualikan jasa pendidikan dan kesehatan. Berarti yang paling utama memang dilihat pekerjaan di sektor-sektor tersebut ya Bu, yang paling genting menerima bantuan subsidi gaji. Betul, sektor-sektor itu yang tidak bisa, karena sektor-sektor itu adalah di luar sektor kritikal yang tidak bisa beroperasi dan mereka lah yang selama ini memang merasakan dampak dari PPKM baik level 3 maupun level 4. Berarti kalau misalnya kita ke pertanyaan basic nih Bu, pertanyaan dasar, tujuan dari BSU ini apakah memang juga sekalian untuk mengurangi potensi terjadinya PHK di sektor-sektor tersebut? Kita memang berharap kepada perusahaan-perusahaan yang pegawainya atau buruhnya mendapatkan bantuan subsidi upah ini, kita berharap perusahaan-perusahaan untuk tidak mem-PHK. Sekali lagi saya ini sampaikan berkali-kali, PHK adalah upaya terakhir. Kita berharap sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK. Ini adalah salah satu terobosan yang diambil oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan konsumsi pekerja atau buruh. Apalagi kalau dilihat yang mereka ini kan rata-rata di antara teman-teman yang ada yang masuk dalam sektor-sektor tadi itu adalah mereka yang memang mereka tidak bekerja lagi, mereka yang kehilangan upahnya, kehilangan upah 75%, 50%, 25%. Maka pemerintah membantu dengan memberikan subsidi tersebut. Harusnya ini bisa mencukupi ya Bu, karena kalau dilihat cerita ke belakang banyak sekali pengusaha sebelum ada program ini rame-rame minta subsidi gaji dari pemerintah pusat gitu. Nah, artinya mungkin bisa dielaborasi kepada kami Bu, untuk pengadaan BSU ini kolaborasi antar kementerian siapa saja? Sebenarnya pemberian bantuan sosial itu tidak hanya diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ada kementerian lain yang memberikan bantuan sosial, antara lain Kementerian Sosial. Ada juga program kartu prakerja yang sebenarnya memang yang diutamakan kepada teman-teman yang di PHK. Di samping mendapatkan pelatihan vokasi, teman-teman juga berhak untuk mendapatkan insentif. Ini juga bentuk subsidi yang ada di kartu prakerja. Nah, kalau program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini memang khusus menyasar kepada teman-teman pekerja atau buruh seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ingin sampaikan bahwa dengan siapa kami bekerja sama, karena semua data ini diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, karena memang yang berhak menerima adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami tentu saja berkoordinasi secara intens dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya,
Baik, yang jelas tadi kalau saya ambil poin pertama yang namanya bantuan sosial itu memang tidak bisa hanya satu kementerian ya, harus sinergi begitu. Namun pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan data tadi, Bu Menteri memang baru 1